Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ista'dhanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha, amma ba'd. Kaum muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita nikmat, salah satu di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat. Kemudian nikmat waktu luang dan nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Salah satu di antara nikmat yang harus juga kita syukuri selain nikmat sehat, selain nikmat waktu luang, selain nikmat harta dan yang lainnya, yaitu ada nikmat yang sangat harus kita jaga, yaitu nikmat hidayah dan taufik. Terkadang kita tidak sadar bahwasanya Allah memberikan kepada kita nikmat berupa hidayah sehingga kita mau datang ke majelis ilmu, mau mempelajari ilmu. Ternyata saudara kita masih banyak yang belum mau datang ke tempat ilmu atau ke majelis ilmu. Maka kita doakan mereka, semoga mereka juga diberikan hidayah sama seperti kita. Karena memang untuk datang ke majelis ilmu itu berat kalau tidak ada sesuatu yang mendorongnya dan kalau tidak dipaksa oleh diri kita. Karena terkadang jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi harus dipaksa untuk melawan kebaikan, berat. Entah karena capek, entah karena nanggung, entah karena ini dan itu. Pokoknya banyak sekali alasan. Maka orang yang belum bisa datang ke sini kita doakan. Semoga mereka mampu dan bisa datang ke majelis ilmu sekalipun, ya, tidak setiap harinya. Sekalipun seminggu sekalinya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mereka juga. Dan bagi kita yang sudah datang ke majelis, jangan Jangan bertinggi hati dan jangan terlalu merendahkan mereka yang belum datang ke majelis. Kita berusaha menyembunyikan ilmu kita jika memang mereka tidak menginginkan ilmu kita. Maksudnya apa? Jadi ketika kita di luar, ada orang yang tidak faham misalkan tentang ibadah, kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita dan tidak merendahkan mereka. Maksudnya kita memiliki sifat tawadhu. Ya, ketika ilmu sudah banyak, maka milikilah sifat tawadhu. Jadi di hadapan orang itu kayak enggak faham saja. Jadi kita diajarkan ketika menuntut ilmu itu seolah-olah engkau belum mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang. Misalkan ada orang yang ngucapin atau berkata atau bicara tentang ilmu ini dan itu. Kita pura-pura dengar aja seolah-olah sudah dengar, sudah tahu. Atau seolah-olah kita belum tahu. Padahal kita sudah tahu. Ya. Maka biarkan mereka berbicara. Ketika memang ada kekeliruan maka ingatkan. Kalau nggak salah nih, saya juga ngaji gitu. Ya, dalilnya menurut yang tadi disampaikan oleh bapak atau oleh ibu mungkin keliru. Ya. Kalau menurut yang saya pelajari seperti ini, seperti itu. Jadi kita tidak merendahkan orang lain dan kita tidak meninggikan diri kita. Ini yang harus kita miliki ketika menuntut ilmu, yaitu tidak merasa tinggi di hadapan orang lain atau yang disebut dengan sombong. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah. Ketika ilmu tidak menghantarkan diri kita kepada Allah, maka boleh jadi ilmu itu belum bermanfaat. Ya. Kemudian tak lupa kita bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita semoga sebagai pengikutnya diberikan oleh Allah syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita termasuk yang diberikan oleh Allah syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi sedikit nasihat untuk kita
salah satu di antara alamat atau ciri ilmu yang bermanfaat yaitu apa? Ilmu bermanfaat itu menghantarkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui ilmu kita bermanfaat atau tidak, maka sudahkah kita dekat dengan Allah? Kemudian ketika berbicara dengan orang, maka kita tidak merasa tinggi di hadapan orang. Dan kita tidak menunjukkan keilmuan kita di depan orang. Nih saya orang pintar, nih saya orang faham, nih saya orang ini orang itu. Nih saya ustadz, nih saya kiai, nih saya ini, nih saya itu. Tidak. Ya, biarkan orang yang menilai sendiri. Ya, sejauh mana ilmu kita. Yang penting kita sembunyikan dan kalau bisa lebih banyak diam. Makanya seorang ulama ketika ditanya, sesungguhnya orang yang tidak tahu aib dirinya sendiri, maka dia itu adalah orang ahmak. Ahmak dalam bahasa Arab, artinya bahasa kitanya, yaitu yang biasanya diucapkan oleh orang-orang. Ya, bahasanya kasar. Ya, entah itu dungu, ya dungu, tahu dungu ya? Bahasa kitanya kalau Indonesia goblok, itu ahmak namanya. Maksudnya orang yang tidak tahu aib dirinya, maka apa? Maka sesungguhnya dia dungu. Nggak tahu dirinya punya aib. Seolah-olah nggak punya aib. Kemudian ditanya, fama aibuk? Apa aibmu? Beliau mengatakan, aibku adalah apa? Kathratul kalam. Aku terlalu banyak bicara. Nggak banyak diam. Makanya di sini orang yang berilmu itu harusnya banyak diam, tidak banyak bicara. Biarkan ucapannya itu bermanfaat. Karena kalau orang berilmu dia sering berbicara, maka yang ada apa? Maka yang ada nanti ikhtilat antara ucapannya dan ucapan ilmunya dengan ucapan yang bukan ilmu. Ya, sering bercanda dan yang lainnya. Maka seorang yang berilmu jangan banyak sering bercanda. Kemudian jangan banyak sering ngomong. Ya, keluarkan omongan ketika ta'lim menggunakan ucapan-ucapannya. Dan orang yang sering banyak ngomong tuh biasanya apa? Lebih banyak bercandanya. Ya. Maka salah satu di antara aib kata para ulama sebagai penuntut ilmu yaitu banyak berbicara. Kalaupun kita tahu tentang ilmu, biarkan. Kalau misalkan ada orang yang tidak paham tentang ilmu yang kita pelajari, ya, dan tidak boleh dengan ilmu kita merendahkan orang lain. Ya. Ajak kalau bisa kawan-kawan kita, dakwahkan dengan ilmu kita itu siapa? Saudara kita. Jadi biarkan yang melihat ilmu kita itu saudara kita dulu. Keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan orang lain. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu, nggak ada hasil dari orang-orang melihat ilmu kita ini. Seolah-olah banyak ngaji tapi nggak ada hasilnya. Kamu mah ngaji aja tapi kayak gitu aja. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa? Karena ya memang kita belum bisa memanfaatkannya. Makanya kalau kita ingin menuntut ilmu, niatkan itu supaya mengangkat kebodohan dalam diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengangkat kebodohan dalam diri kita, maka ajaklah supaya orang lain mengangkat kebodohannya. Ya, kita ajak rangkul. Jangan apa? Jangan sampai ada bahasa, si fulan mengaji tapi kayak gini, tapi kayak gitu. Sehingga pengajian ibu-ibu akhirnya atau pengajian rata-ratanya yang biasa didatangi oleh ibu akhirnya tercemar, ngaji di sana mah kayak gini kayak gitu. Mungkin diajarkannya kayak gini kayak gitu. Padahal tidak demikian. Ustadznya, kiainya ngajarkan jangan sampai kita memiliki sifat sombong, jangan sampai kita ini dan itu. Tapi ternyata ya orang lain yang tidak ngaji mah nilainya beda. Kita ajak, ayo kita ngaji. Masya Allah ngaji itu seru. Ya, di samping kita mendapatkan faidah, ya kita juga dapat teman baru. Kita juga dapat ilmu baru. Bahkan ibadah yang kita kerjakan kalau kita menuntut ilmu tenang, nyaman. Dan ibadah yang mungkin kita ragu-ragu mengerjakannya itu akan menambah keyakinan. Ibadah yang mungkin banyak salahnya ketika kita ibadah sebelum ngaji, insya Allah nanti akan ditemukan di situ kebenarannya. Jadi tidak hanya taunya salah doang, tapi ternyata yang benarnya pun kita dapatkan kalau di pengajian. Itu ajak mereka. Kalau tidak mau jangan dipaksa, biarkan. Doakan ya Allah semoga si fulan diberikan hidayah mau ngaji. Ya, jangan sampai kita seperti orang yang enggak ngaji juga. Yang enggak ngaji ya ngomongin ke yang ngaji buruk, yang ngaji ngomongin ke yang ngaji buruk. Apa bedanya? Sama atau tidak? Sama. Maka orang yang sudah ngaji jangan sampai orang sama dengan orang yang tidak ngaji. Doakan ya Allah
Semoga si fulan diberikan hidayah ya Allah. Semoga si fulan diberikan ini dan itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke pembahasan kita tentang dzihabun nisa lil masjid wa ba'du ahkamiha. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum tentang perempuan yang sholat di masjid. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tata caranya sholat perempuan berjamaah, bagaimana adab-adabnya, bagaimana yang lainnya. Ya, dan sekarang kita bahas tentang hukumnya ke masjid ini perempuan bagaimana. Terkadang ibu-ibu juga nggak tahu apa hukumnya. Maka apa kata para ulama? Dibaca. Nah, jadi pendapat yang paling rajih bahwasanya hukum wanita ke masjid tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini pendapat ulama dan ijma para ulama semuanya bahwasanya perempuan ke masjid tidak wajib. Kemudian jadi banyak dalil-dalil yang mengatakan juga perempuan tidak pergi ke masjid. Di sini dalil bahwasanya perempuan tidak wajib ke masjid, ya, dan laki-laki wajib ke masjid. Ya. Jadi ini untuk membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan karena mungkin di sebagian masyarakat ada yang mengatakan seolah-olah ke masjid bagi perempuan juga wajib. Padahal tidak. Bahkan laki-laki pun ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini bagi laki-laki. Maka bagi perempuan sepakatnya yaitu apa? Tidak wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan, misalkan kamu nggak pergi ke masjid sholatnya, kata siapa? Kata perempuan kepada temannya. Maka jangan menghukumi bahwasanya seolah-olah seperti dosa. Tidak, karena hukum perempuan ke masjid tidak wajib. Akan tetapi walakin yajuzu lin nisa'il khuruju ilal masjid. Akan tetapi boleh bagi perempuan ke masjid. Tidak wajibnya bukan berarti haram. Ingat, ketidakwajibannya seorang perempuan ke masjid bukan berarti haram untuk ke masjid. Boleh mereka ke masjid. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana dalil-dalil yang mengatakan tentang perempuan yang pergi ke masjid di zaman Nabi SAW. Bahkan awal disyariatkannya sholat itu, banyak para sahabat atau sahabiyah para perempuan itu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Sholat subuhnya, sholat isyaknya, sholat asarnya, dan sholat-sholat yang lainnya. Akan tetapi tidak menjadi wajib bagi mereka sholat berjamaah bersama laki-laki. Dan kalau mereka sudah sholat berjamaah dengan laki-laki, maka apa? Maka ada hukum-hukumnya yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi ini berkaitan tentang apa? Perempuan yang sholat di masjid. Kalau seandainya tidak bolehnya perempuan ke masjid, tentunya tidak akan ada dalil Rasulullah mengatakan khairus sufufi lin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan yaitu di belakang. Itu menandakan bolehnya perempuan berbaris dengan laki-laki atau ikut berjamaah dengan laki-laki. Kalau berjamaah dengan laki-laki di mana? Di masjid. Ya, menandakan di mana? Di masjid. Ya, fokus. Ya, hareeng ini mah ya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW ya, ketika di zaman Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'ati bimurutihinna. Sesungguhnya para perempuan-perempuan mukminat di zaman Nabi menyaksikan bersama Rasul salat subuh. Lihat, rata-rata salat subuh. Dan mereka menutup kepala-kepala mereka dan muka mereka dengan apa? Dengan kain mereka. Ya, bercadar. Ketika mau berangkat kemana? Ke masjid, dan menutup aurat mereka. Tsummayan qalibna ila buyutihinna hina yaqdhina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas.
Kemudian setelah sholat subuh beres, maka apa? Maka para perempuan ini langsung pulang ke rumahnya dan tidak ada satupun yang tahu siapa perempuan itu. Ya, kenapa? Dalilnya di sini bahwasanya sholat subuh dikerjakan waktu gelap bukan waktu terang. Waktu subuh dikerjakan waktu gelap. Sekarang mah enak, ada lampu, ya, jadi masih kelihatan. Tapi kalau misalkan zaman dulu nggak ada lampu, subuh itu gelap. Makanya ketika selesai sholat subuh, assalamualaikum, para perempuan pulang, seolah-olah nggak ada yang tahu siapa di sampingnya. Bahkan para sahabat ketika sholat pun nggak tahu siapa di samping dia. Saking gelapnya. Maka kata para ulama, di sini juga dalil perempuan dibolehkan pergi ke masjid sholat bersama laki-laki. Dan waktu subuh itu apa? Waktu subuh itu ternyata waktunya ketika gelap bukan sudah terang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya subuh itu waktunya sudah terang, maka salah. Karena waktu subuh itu waktunya masih gelap. Hanya kita melihat cahaya di ufuk timur, ya, seperti apa? Seperti cahaya yang membentang kemana? Membentang ke ufuk timur. Ya, kalau ke atas itu namanya fajrul kadzib. Waktu fajar tapi bohong. Biasanya cahayanya ke atas seperti buntut atau ekor apa? Seperti ekor ke atas lurus, itu pasti akan hilang sebentar dong ya. Tapi kalau misalkan waktu subuh itu cahaya di timur itu melebar ke kanan dan ke kiri, meliputi ufuk timur. Itu waktu subuh sebelum ada waktu kita ya zaman sekarang menggunakan jam. Jadi melihatnya apa? Melihatnya ke arah timur. Jadi ini dalil bahwasanya perempuan dibolehkan untuk salat, ya. Bahkan ada juga perempuan yang pernah nginep di masjid. Bahkan menjadi apa? Kaum apa? Marbot. Jadi marbot masjid ada di zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian selanjutnya, baik, dengan syarat. Yang pertama, perempuan harus izin kepada suaminya. Taat kepada suami wajib atau tidak? Wajib. Datang ke masjid wajib atau tidak? Tidak. Ini mah terkadang banyak ada siapa? Ada perempuan yang ketika ingin ke masjid dilarang oleh suaminya apa? Masa ke masjid saja nggak boleh? Ya. Di sini kalau ada laki-laki, perempuan tidak boleh dilarang ke masjid. Tapi kalau laki-laki melarang, maka utamakan yang wajib, ya, sebelum yang tidak wajib. Kalau misalkan kita melanggar, misalkan, ya tetap kekeh datang ke masjid. Kemudian larangan siapa? Larangan suami kita abaikan. Ada mafsadah atau tidak? Ada keburukan atau tidak? Keburukan, ribut yang ada nanti. Tidak ada sakinah lagi. Maka kata para ulama, sekalipun ada kebaikan di masjid, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan sesuatu yang memudaratkan jauh lebih baik daripada mengambil sesuatu yang bermanfaat. Datang ke masjid, manfaat, jelas. Ya, nanti kita baca apa sih faedahnya. Tapi kalau sampai ada keributan dalam rumah tangga, rusak atau tidak? Rusak. Maka agama itu dibangun untuk apa? Jalbul manafi', untuk mendapatkan manfaat dan meninggalkan kemudaratan. Itu manfaat daripada Islam atau syariat. Bukan untuk memudaratkan kita. Jadi kalau ada yang seperti itu, maka utamakan ikuti suami. Sekalipun antara suami ya dengan Allah itu ada urusan, ya. Karena apa? Karena Rasul mengatakan jangan engkau larang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Dan bagi para suami, sampaikan kalau mereka belum tahu oleh ibu-ibu, istri-istri, Pak, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ngomong ya, khawatir salah ibu-ibu. Tapi kalau yakin mah, Rasul mengatakan janganlah kalian melarang
Siapa? Istri kalian untuk datang ke masjid. Oh iya tah, iya benar. Jadi kalau misalkan Rasul mengatakan jangan, berarti ini larangan, Pak. Kalau yang namanya larangan ya jangan dikerjakan, Pak. Gimana kira-kira, boleh nggak ibu, bapak atau saya, ya, atau mama atau umi atau siapa saja pergi ke masjid? Ya udah deh kalau gitu mah. Ya boleh jadi diizinkan. Yang penting apa? Ucapan yang baik. Kalau kekeh, tapi kalau tidak boleh ya sudah. Ya, jangan dipaksakan. Jangan sampai meninggalkan yang wajib hanya demi yang perkara mubah. Mubah itu tidak dosa, tidak pahala. Ya. Baik. Jadi syaratnya harus izin kepada suami, dan suami tak boleh melarangnya. Apa sih faedahnya? Fa illam yakun hunaka sababun yamna'ul khuruj al-mar'ah ilal masjid. Dengan syarat, ya, ketika melarang suami harus ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, suami tak boleh melarang istrinya untuk ke masjid. Boleh ibu-ibu nanya, Pak, punten ini mah, kalau misalkan bapak ngelarang saya untuk ke masjid, kira-kira sebabnya apa, Pak? Biar minimal saya yakin nggak ke masjid nih. Supaya nanti saya nggak ngegerunek nih, Pak, kata ibu-ibu nih. Jadi sampaikan gitu. Kalau misalkan kata suami, Bu, ya kayak gini, misalkan, oh gitu, ya udah saya nggak ke masjid. Bu, ya, bapak dengar, ya, perempuan misalkan di masjid itu orangnya kayak gini. Yang diomongin di masjid itu kalau banyak kan itu ngerumpi, Bu. Ya, bahkan yang dirumpinnya itu imamnya, Bu, yang enak dibagus-bagusin, yang nggak enak dijelek-jelekin, Bu. Jadi bapak nggak mau ibu ngomongin orang di masjid. Kalau misalkan sebabnya seperti itu, boleh nggak suami melarang? Boleh. Misal, ini mah misal, ya, nggak ada insyaallah di ibu-ibu mah. Tapi kalau misalkan tidak ada sebab, maka tidak boleh dilarang. Apa sih faidahnya? Masya Allah. Ini kalau ada laki-laki, ini anak sampaikan juga, dan untuk perempuan nggak jadi masalah. Salah satu di antara faidah, ya, seorang perempuan itu datang ke masjid, ya, kata para ulama, yaitu antas mau ayati az-zikrul hakim, supaya kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Karena terkadang ibu-ibu nggak banyak hafal ayat Al-Quran, benar tidak? Bahkan banyak sekali di antara ibu-ibu la yuhsinna al-qiraah. Tidak bagus bacaannya. Banyak di antara ibu-ibu tidak hafal Al-Quran, atau mungkin di antara ibu-ibu ada juga yang tidak bagus. Maka manfaatnya kalau datang ke masjid, kalau tidak ada kendala dan tidak ada penghalang untuk ibu datang ke masjid, maka manfaatnya ibu bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang belum ibu dengar. Ibu bisa memperbaiki bacaan ibu yang mungkin menurut ibu sudah benar, tapi ternyata ketika kita mendengar imam baca, salah ternyata bacaan kita. Ya, bisa dipahami insyaallah. Itu salah satu di antara faidah datang ke masjid. Benar, nanti kita bahas perempuan itu bagusnya di masjid. Ya, akan tetapi tadi banyak faidah. Apa bagusnya perempuan di rumah. Akan tetapi banyak faidah apa? Banyak faidah kalau ibu-ibu datang ke masjid, ya. Kalau tidak ada penghalang atau tidak ada fitnah di dalamnya. Karena perempuan rata-rata tadi tidak memperbagus bacanya, idghamnya tidak tahu, mad tabi'inya tidak tahu, bahkan ya tajwid aja rata-rata kita nggak paham hukum-hukumnya. Nolong aja baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Biasanya tanpa kita sadari bacaan kita rasa sudah benar, ternyata banyak yang salah. Maka faidahnya ketika datang ke sana kita enak mendengarkan bacaan ayat Al-Quran oleh imam. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, fi hudurin nisa'il masajid faidatun jalilah. Wa hiya sima'us suwar wal ayatul lati la tahfadhuha wa la taqra'uha illa nadir. Banyak sekali, salah satu di antara faidahnya, ibu-ibu itu bisa mendengarkan Al-Quran, ya, yang belum pernah mereka baca sebelumnya. Jarang sekali. Pernah dibaca tapi jarang. Paling Ramadan doang, ya. Paling Ramadan doang menghatamkan Al-Quran. Biasanya kan lewat tuh. Kalau udah nggak Ramadan mah jarang. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ngaji mah one day one juz. Satu hari satu juz. Ada satu hari satu juz? Ada insya Allah ibu-ibu? Jangan tinggalkan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan merubah hikmahnya akan merubah keadaan kita.
tenang perasaan kita karena kita membaca ayat kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa manfaatnya lagi? Fi hudurin nisa'il al-masajid faidatun ukhra jalilah wa hiya ada'us salatu wal ibadatu bin nasyad. Salah satu di antara faidahnya yang selanjutnya yaitu mendatangkan semangat dalam ibadah. Karena rata-rata ibu-ibu kalau sholat sendirian Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, cepat. Pengennya beres saja. Dan terkadang kekhusyuan itu jarang datang kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat bersama jamaah, kita dengarkan setiap lantunan ayatnya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca, kita dengarkan. Kemudian sujudnya agak lama, rukunya agak lama. Jadi enggak sesuka kita sholatnya karena kita ada yang memimpin. Kalau seandainya sholat sesuka kita, udah tadi ya gerak cepat. Ya, alasannya kemana-mana. Wah, lagi masak lah, inilah, itulah. Itu kalau sendiri. Tapi kalau ke masjid, minimal apa? Ketika sholat kita agak tenang, nyaman, tenang, enggak terburu-buru. Itu salah satu di antara faidah sholat di masjid bagi perempuan. Dan biasanya kalau sendiri itu malas-malesan. Ya, adzan Allahu Akbar. Nantilah enggak ke masjid ini perempuan mah. Akhirnya apa? Sholatnya nyantai. Ya, nanti dulu ketiduranlah, bangun astagfirullah bentar lagi waktu asar. Akhirnya sholatnya dalam keadaan malas karena bangun tidur ngantuk. Benar tidak? Nah, maka faidahnya kalau kita datang ke masjid, sholat bersama jamaah itu mendatangkan nasyad, mendatangkan semangat dalam beribadah, sholat. Kemudian menghilangkan kemalasan dan juga menghilangkan yang namanya kegundahan, dan kita mendapatkan kesenangan karena kita berjumpa dengan kawan-kawan muslim yang lainnya. Ya, bertemu dengan kaum muslim senang sekali. Apalagi orang-orang yang soleh, menyenangkan. Itu faedahnya. Kemudian yang selanjutnya, Taib. Jadi kalau mau ke masjid syaratnya tak boleh perempuan itu menggunakan minyak wangi. Boleh tidak perempuan pakai minyak wangi? Boleh. Yang tidak boleh itu memakai minyak wangi untuk Untuk memakai yang tidak boleh menggunakan minyak wangi untuk laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suami. Ya. Maka di sini ada larangan tentang perempuan untuk tidak memakai minyak wangi ya di beberapa keadaan, dan dibolehkan memakai minyak wangi di beberapa keadaan. Salah satu di antaranya annal isti'malal mar'ati at-tib lahu halatil mukhtalifah. Sesungguhnya pemakaian minyak wangi bagi perempuan itu memiliki keadaan-keadaan yang bermacam-macam, berbeda. Wa yakhtalifu hukmuha bihasbiha, dan hukumnya berbeda satu sama lain. Ya, kapan keadaan memakai minyak wanginya? Kalau keadaannya digunakan misalkan untuk laki-laki bukan suaminya, bisa jadi haram. Kalau misalkan suaminya, bisa jadi mustahab. Maka keadaan memakai minyak wangi itu tergantung. Kalau misalkan kita gunakannya untuk ini dan itu, dibolehkan. Kalau ini dan itu tidak dibolehkan misalkan. Maka banyak sekali keadaannya. Keadaan pertama contoh, ya. Kata para ulama, isti'maluhu lizauj. Menggunakan minyak wangi untuk suami, boleh tidak? Mustahab, sangat dianjurkan. Jangan sampai di rumah itu atau di samping suami, mohon maaf, bau badan. Ya, bau bawang atau bau yang lainnya. Jadi niatkan beli minyak wangi itu untuk siapa? Number one, untuk suami. Karena dia yang mendampingi kita. Dia yang mendampingi kita, tidur kita, ya. Maka jangan sampai hanya sisa habis masak, misalkan datang suami, masa bodoh lah habis masak ini. Akhirnya apa? Akhirnya suami ketika datang, punten misalkan mau mencium istrinya atau mau memeluk istrinya baru pulang, bau bawang atau bau yang lainnya. Kira-kira gimana? Kebalik ya. Ya, ini keadaan yang sangat dianjurkan. Maka hukumnya pada saat itu memakai minyak wangi
mustahab, sangat dianjurkan, sunnah. Ya, li'anna min husnil muasyarah, karena ini merupakan kebaikan dalam bermuamalah dengan siapa? Dengan keluarga. Laki-laki dan perempuan dianjurkan. Jangan sampai sisa. Maka kalau misalkan perempuan mau menggunakan apa saja perhiasan dan minyak wangi untuk suaminya, maka itu dianjurkan. Ya. Dan tak boleh menunjukkan sesuatu pandangan yang buruk di hadapan suami. Ya. Jadi jangan sampai suami itu diberikan pandangan yang buruk dari kita. Ya, acak-acakan ini dan itu jangan. Berikan apa? Keadaan yang terbaik ibu-ibu. Kira-kira gimana keadaan terbaik ibu-ibu kalau keluar? Maka berikan itu kepada suami. Dan ini sangat dianjurkan. Itu keadaan yang pertama, maka sunnah, mustahab, dianjurkan. Kalau untuk suami dia gunakan minyak wangi itu untuk suami, maka dianjurkan ketika mau berhubungan itu menggunakan minyak wangi laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena di situ apa? Karena di situ laki-laki dan perempuan berdekatan, maka jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak menjadikan gairah bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau sekarang makan ada kayak ketiak biasanya kan yang menyebabkan bau itu lembab dari keringat kita. Dari keringat kita, dari ketiak kita, itu kan biasanya yang menyebabkan apa? Menyebabkan bau. Minimal diberikan wewangian. Apa wangian buat ketiak biasanya? Kalau ibu-ibu atau kalau perempuan ada yang namanya MBK? Enggak ya? Enggak, itu mah untuk orang yang udah tua ya. MBK yang bubuk itu, apa yang bedak? Ya. Biasanya itu enggak jadi masalah. Atau mungkin apa lagi? Rexona, apa lagi? Ya pokoknya kira-kira yang membuat tidak bau, nggak jadi masalah. Silahkan. Kalau mau tradisional ya sereh misalkan tempelin ke sini. Ya itu tradisional. Silahkan kalau nggak panas. Kemudian keadaan yang kedua, wada'a thayyibu wal khuruju bihi biqasdi an yajidu rihahu ar-rijalu ajanib. Keadaan yang kedua, si perempuan ini menggunakan minyak wangi untuk keluar dengan maksud supaya tidak kecium bau sama teman kantornya, sama kawan-kawan laki-lakinya atau sama laki-laki yang di luar. Ya, maka keadaan seperti ini fahadha muharramun, maka ini keadaan yang terlarang, haram, tak boleh. Wa hadza min kabirun minal kabair, dan ini termasuk dosa besar. Ya, jadi jangan pakai minyak wangi kalau misalkan mau keluar. Ya, karena itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan setan keluar. Ah, kamu kan punya minyak wangi, pakai dong, banyak laki-laki di sana mah. Biar nanti kalau lewat itu tercium apa? Tercium wanginya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, apa dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'tarat al-mar'atu famarrat 'ala alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qawlan syadida yakni az-zaniyah." Siapa dari perempuan yang memakai minyak wangi kemudian melewati satu kaum supaya tercium baunya, maka sesungguhnya dia telah melakukan ini dan itu, yang dimaksud oleh Rasul yaitu dia termasuk pezina. Maka di sini dalil bahwasanya kita tidak boleh apa? Perempuan terutama tidak boleh menggunakan minyak wangi ya di hadapan laki-laki yang bukan suaminya. Bisa difahami insyaallah? Ya. Keadaan yang ketiga, perempuan pakai minyak wangi, antusiba minat tibi wal itr wa takhruj wa yaghlibu ala dhanniha annaha satamur bima jami yajid fiha rijalu min tibiha wa riha fa hadza fi'lun muharram aidan. Ya, contoh dia keluar pakai minyak wangi, keadaan yang ketiga, dia tidak bermaksud sih di situ apa? Tidak bermaksud di situ untuk supaya cium baunya, tapi ternyata manusia mencium itu atau laki-laki mencium itu. Ya, alhamdulillah akhirnya ada perasaan di perempuan itu, alhamdulillah saya lewat enggak bau, tercium wangi. Maka itu pun muharram, tak boleh. Padahal enggak niat supaya tidak tercium, kan dalil yang pertama tadi apa? Dalil yang pertama tadi itu dia ingin supaya tercium oleh laki-laki.
Itu tidak boleh juga. Yang kedua mah nggak niat sih, pakai aja. Tapi ternyata ketika lewat tercium oleh laki-laki, maka ini juga muharram, tidak boleh. Ya. Bisa difahami insyaallah? Maka tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz bagi laki-laki? Di dalam riwayat ada yang mengatakan minyak wangi laki-laki itu ya wangi tak berwarna. Dan minyak perempuan, wangi perempuan atau minyaknya perempuan berwarna tapi tak wangi. Yang penting mah tidak bau. Tidak menjadikan bau tapi tidak wangi. Ya. Bisa difahami? Jadi yang penting mah nggak bau. Pakai minyak apa saja. Tapi yang penting mah nggak bau dan tak tercium wanginya. Minyak kayu putih, obat atau bukan? Obat. Yang niatkan obat. Bukan apa? Bukan parfum. Ya. Obat itu mah kita pakai. Ya. Ya. Baik, kita bahas nih ada. Keadaan yang keempat berarti masuknya. Antusiba minal itr wa tibi wa yaglibu ala dhanniha anna tibiha lan yasil majami'un nas. Ketika perempuan pakai minyak wangi, ya, tiba-tiba dia menganggap minyak wangi saya itu nggak bakal sampai ke laki-laki karena wanginya cuman jaraknya dekat, itu mah paling buat saya dan orang yang dekat saya, dan saya tidak melewati laki-laki. Tapi ternyata ketika dipakai, ketika lewat udah jauh lewat masih kecium baunya. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak termasuk dilarang, karena dia menganggap minyak wangi ini mah nggak bau dan nggak wangi, tapi ternyata masih tercium misalkan oleh siapa? Oleh orang, ya, seperti kiss spray itu kan baunya nggak sampai nggak sampai jauh. Paling hanya yang dekat, kalau misalkan dekat, bau wanginya, kalau kita dekatkan hidung kita ke sini. Ya doni atau apa gitu ya. Pokoknya yang biasanya buat nyuci-nyuci kayak gitu. Maka kalau misalkan si perempuan ini memakai minyak wangi, dia lebih banyak menyangka bahwasanya ini wanginya tidak sampai kepada kumpulan laki-laki, maka kata para ulama, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya. Intinya apa? Jauhi minyak wangi yang terlalu menyengat, jauh sekali terciumnya. Kalau ibu-ibu mau cukuplah mungkin kiss spray atau cukuplah mungkin Rexona mungkin ya. Tidak perlu minyak-minyak wangi yang bau-bau. Cukup laki-laki. Kalau laki-laki boleh. Dianjurkan harus wangi. Laki-laki termasuk sunnah kalau dia wangi. Laki-laki mah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Lanjut. Nah, ini adab yang selanjutnya. Kalau ibu-ibu mau pergi ke masjid, maka jangan sampai lupa doa Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, baca itu. Ini doa mau keluar rumah. Ya, bukan hanya doa mau berangkat jauh. Keluar rumah kemana saja, baca ini. Karena kita tidak tahu syaitan itu di mana. Karena perempuan kalau keluar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna imra'ata idza kharajat istashrafahu syaitan. Sesungguhnya perempuan kalau keluar rumah itu pasti dibuntuti oleh syaitan, diperindah oleh syaitan, baik itu dirinya ya atau orang lain ketika melihatnya. Jadi perindah. Jadi kalau misalkan perempuan keluar itu niatnya baik, cuman keluar, tiba-tiba banyak laki-laki misalkan, atau banyak perempuan misalkan, akhirnya yang tadinya dia tidak ada niat buruk jadi niat buruk. Ada perempuan rada ini dulu pakai minyak wangi dulu pakai minyak wangi. Akhirnya lewat, wangi banget kata laki-laki, dosa. Atau mungkin ketika lewat, misalkan, ya ada sesuatu yang kira-kira ingin terlihat darinya, akhirnya dinampakkan oleh dia. Atau mungkin kalau misalkan keluar, ya ini godaan dari syaitan untuk dirinya,
ke pasar misalkan, ya, yang tadinya tidak niat buruk akhirnya niat sombong, ya, punya emas dan yang lainnya misalkan kayak di video-video. Berapa ini, Mbak? Misal. Ya, sampai diginiin. Emasnya semuanya. Padahal tidak ada niat. Itu godaan bagi dirinya dari syaitan. Atau syaitan perindah pandangan manusia atau orang lain kepada dirinya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ya. Akhirnya apa? Ketika melihat apa? Bu teteh, Masya Allah bagus amat bajunya, bagus amat tasnya. Yang tadinya tidak ada niat untuk memamerkan tas. Bu alhamdulillah iya bagus, ini harganya murah sih, paling 2 juta misal. Niatnya nggak ada pamer. Tapi kenapa? Syaitan menghiasi yang melihatnya. Atau laki-laki diperindah, dipelototin aja akhirnya. Ya diperbagus. Makanya di sini kenapa sih Allah Subhanahu wa taala sangat melarang sekali perempuan sering keluar rumah kalau misalkan tidak ada uzur syar'i. Supaya apa? Supaya tidak diperindah oleh syaitan, ya. Supaya tidak diperindah oleh syaitan. Kemudian baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Maka siapa yang membaca ini, syaitan akan berkata, fa idza qulti, kalau kita membaca ini, maka syaitan akan mengatakan, ya, faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Sesungguhnya orang yang mengucapkan tadi itu telah diberikan hidayah oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah. Bagaimana engkau mau mengganggunya wahai syaitan yang lain? Jadi syaitan ada dua nanti bertikai. Ngomong, hei syaitan, ngapain kamu ganggu orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah? Ngapain kamu mengganggu orang yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah? Ngapain kau mengganggu orang yang sudah apa? Yang sudah ini dan itu, kata syaitan yang satunya. Akhirnya tidak diganggu. Maka ibu kalau mau keluar, baca nggak tadi keluar? Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, baca keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dijaga oleh Allah. Tidak akan ada yang menimpa kepada kita sesuatu keburukan pun. Baik dari syaitan ataupun makhluk Allah yang lainnya. Bahkan kalau mau ke masjid doanya hafalkan ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Hafal enggak ibu-ibu? Ada enggak doanya di sini? Kalau mau ke masjid jangan tinggalkan doa ini. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Bercahaya itu bukan berarti apa? Bercahaya terang kayak lampu, enggak. Maksudnya apa? Tenang, ya, selalu terbuka menerima nasihat dan yang lainnya. Kemudian jadikan lisanku bercahaya, setiap ucapan yang enggak buruk. Jadi ucapan yang keluar itu ucapan baik semua. Jadikan pendengaranku cahaya sehingga yang didengar tidak mau yang haram-haram, selalu mendengarkan perkataan yang baik. Jadikan mataku nuran cahaya, bukan berarti cahaya seperti lampu juga, tapi apa? Selalu memandang kepada sesuatu yang baik-baik, ya, tidak memandang sesuatu yang buruk-buruk. Waj'al min khalfi nuran, ya Allah, jadikan di belakangku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku sebagai penerangku, di depanku sebagai penerangku, di samping, di atasku sebagai cahayaku, wa an yamini wa an shimali, di kanan dan di kiriku, di atas dan di bawahku, jadikan cahaya ya Allah, dan berikan aku cahaya ya Allah. Ya, ini doa sebelum ke masjid. Baik, lanjut. Baik, anak percepat karena ini kita minggu depan membahas tentang salat musafir, perempuan yang salat yang sedang safar. Baik. Yang keempat, yang ketiga, al-masyu ilal masjid bisakinati wa adamus sa'i. Kalau misalkan mau ke masjid jangan buru-buru, tenang, jangan lari. Udah qomat lari misalkan. Nggak boleh lari, ya. Tenang, kalau mau ke masjid datang dengan tenang, nyaman, tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa, nggak boleh. Bahasa iya kita mau salat Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Ya. Kayak apa? Kayak makan goreng pisang baru diangkat. Gitu ya. Baru gitu. Taib, yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, az-zikru inda dukhulil masjid wal khuruj. Jangan lupa kalau mau masuk masjid baca doa masuk, baca doa keluar. Doa masuknya apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal Allah. Bismillah. Assalamu ala
Rasulillah. Lihat, ini boleh kita mengucapkan salam kepada Rasul ketika mau masuk masjid. Bismillah, assalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli waftahli abwaba. Apa? Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Atau bisa langsung Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bisa dipahami? Doa keluarnya, Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi, Allahumma gfirli waftahli abwaba fadlik. Bisa? Kita mah hafalnya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluarnya Allahumma ftahli apa? Allahumma apa? Kalau keluar min fadlik apa gufronak? Gufronak masuk WC ya. Allahumma ini as'aluka min fadlik kalau keluar. Kenapa sih? Karena di dalamnya Masya Allah, ketika kita masuk minta rahmat, di dalam masjid apa banyak rahmat. Ketika kita keluar minta kepada Allah keutamaan, karena kita nggak mau ketika keluar masjid tertinggal dari keutamaan kita dari masjid itu, entah baik sholat berjamaah ataupun sholat sunnah ataupun yang lainnya. Maka kita selalu minta kebaikan ketika masuk dan ketika keluar. Bisa dipahami insyaallah. Yang kelima, sholatul tahiyatul masjid. Jangan lupa kalau mau masuk masjid belum adzan, tahiyatul masjid. Yang keenam, idza uqimatus sholati fala tusalli nafilah. Kalau sudah qomat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan salat sunnah. Ya. Jadi kalau udah qomat jangan salat sunnah. Kita baru takbir mau salat sunnah, Allahu akbar, qomat Allahu akbar, tinggalkan. Kenapa? Lah di masjid. Hanya di masjid. Bagi orang yang akan berjamaah. Kalau di rumah tidak. Kenapa? Karena itu panggilan untuk berjamaah. Tapi kalau misalkan sudah satu rakaat sudah ruku, 2 rakaat sudah ruku, rakaat kedua ruku, qomat lanjutkan. Tak jadi masalah. Karena pasti selesai. Karena inti daripada berhentinya kita ketika sedang sholat sunnah diiqamahkan, yaitu karena apa? Karena supaya kita tidak tertinggal takbiratul ihram. Bisa difahami? Baik. Tapi kalaupun mau meninggalkan gak jadi masalah. Sekalipun sudah 2 rakaat, ruku atau sujud, tinggalkan. Hanya saja sayang aja. Udah 2 rakaat, lagi sujud pertama misalkan. Qomat ditinggalin, sayang tidak? Sayang, ya. Tapi tak jadi masalah, ya. Walaupun ditinggalkan kalau sholat sunnah. Kemudian yang ke-7, sur'atu an insirafun nisa aqbus salat. Kalau perempuan sudah beres, segera bubar. Ya, segera bubar. Kalau sudah zikir bubar. Ya, jangan lama-lama. Kalau tidak ada pengajian dan yang lain. Kenapa? Dikhawatirkan syaitan tadi. Kata aneh itu syaitan atau perempuan, kata Rasulullah, perempuan itu kalau keluar pasti dihiasi oleh syaitan. Walaupun di masjid itu bukan berarti nggak ada syaitan. Akhirnya apa? Awalnya nggak mau niat ngobrol di masjid, nggak mau niat ngomongin orang di masjid, biasa aja datang salaman. Apa diem-diem, apa garing juga ya? Masa di masjid diem-diem aja ya? Padahal kita banyak kan. Akhirnya ngomong sedikit, ngomongnya biasa gimana? Teh ini baik awalnya. Syaitan masuk, kurang sedap, tambah penyedap. Ya, apa omongin orang? Tuh gosip baru nih misalkan. Kata syaitan, sampai ke telinga satu orang. Awalnya nggak niat ngomongin, cuman nyinggung-nyinggung aja. Iya ya, laki-laki mah gitu. Iya, suami saya gitu juga. Waduh, suami saya akhirnya ikut-ikutan semuanya. Karena rata-rata apa? Karena rata-rata perempuan cepat dipengaruhi oleh syaitan. Maka kalau misalkan tidak ada pengajian di masjid, segeralah pulang. Ya, bisa dipahami? Ya. Boleh. Karena kenapa? Karena nunggu waktu duha bukan untuk ngobrol, tapi apa? Berzikir di situ, ya. Syaratnya berzikir. Menyendiri makanya nanti. Jangan bareng-bareng. Ya, nantinya kalau nunggu syuruk bareng-bareng ngobrol, yang ada bukan zikir. Ya. Masing-masing baca Quran. Masa iya baca Quran ngobrol, ya? Enggak mungkin kan? Dan masa iya baca Qur'annya di situ bareng-bareng, masing-masing ke sana.
ngencar zikir masing-masing. Yang satu baca Al-Quran, yang satu masih zikir, gitu. Nggak apa-apa. Di masjid pun kalaupun tadi nggak ngobrol silahkan. Ustadz saya mah nggak langsung pergi tapi saya baca Al-Quran ya silahkan, nggak jadi masalah. Yang dimaksud itu kenapa cepat pergi? Karena rata-rata perempuan dihiasi oleh syaitan, nggak baca Quran, nggak zikir, ya mau apa lagi kalau banyak temannya mah? Arisan, nggak mungkin di masjid. Ya, baik. Keberapa nih? Jam berapa ini? Oh, udah 8 menit nih ke jam 5. Terakhir ya, 9. Antajtanibu aklul basal, jangan makan bawang merah, bawang putih. Kalau mau ke masjid bau, makruh, ya. Tinggalkan. Kalau makan, termasuk dikiaskan makanan yang bau-bau. Jengkol, pete. Jadi kalau misalkan mau ke masjid, sikat gigi dulu, hilangkan baunya. Walaupun tidak bau semuanya. Ini mau baru makan, ya beres. Alhamdulillah ke masjid dulu, Allahu Akbar. Beneran bau, ya. Ya kalau misalkan baru makan bau. Walaupun kita makan sedikit itu biasanya nggak ngomong lewat dong bau. Ya ini kenyataan ini mah ibu-ibu tahu mungkin ya. Kalau misalkan suami habis makan pete lewat doang ya bau padahal nggak ngomong. Ya atau jengkol bau maka harus dihilangkan dulu. Kalau lagi sholat Allah mengganggu ke yang lain ini yang menjadikan makruh tak boleh. Pete ataupun jengkol, maka hilangkan dulu. Bukan berarti tidak boleh makan itu. Tapi kalau mau ke masjid, itu tidak boleh. 9. Antajtanibul basaqu fil masjid. Nggak boleh ngeludah di masjid. Kalau sekarang mah jarang. Kalau dulu mah karena pasir, banyak orang yang sering ngeludah di masjid. Maka kalau misalkan meludah di masjid, tidak boleh ke depan, tidak boleh ke kanan. Kemana? Ke kiri. Ya, ke kiri. Kemudian kafaratnya kalau kita dendanya bahasa kitanya atau penggugurnya kalau misalkan kita ngeludah di masjid di dalam masjid maka dikubur karena dulu mah pasir tinggal dikubur. Kalau sekarang mah dielap lah dibuang ya. Baik. Yang 10 la yajuzu nusyiddud dhallah awil bai' wasyira fil masjid. Enggak boleh mengumumkan sesuatu yang hilang. Pengumuman para jamaah, apakah ada yang kehilangan uang? Tak boleh. Atau dia mengumumkan, pengumuman mohon jamaah mohon maaf, saya kehilangan dompet, apakah ada yang menemukan dompet saya? Nggak boleh di masjid. Ya, mengumumkan barang hilang, mengumumkan jual beli tidak boleh. Mengumumkan apa saja berkaitan tentang jual beli dan sesuatu yang hilang tidak boleh di masjid. Lalu bagaimana mengumpulkan orang yang mati? Boleh. Karena di situ banyak maslahah dan hajah. Ya, yaitu untuk menguburkan kaum muslimin atau untuk membantu penyelesaikan penguburan kaum muslimin. Yang ke-11 la yajuzu raf'u shaut fil masjid, enggak boleh ngangkat suara di masjid, teriak-teriak, enggak boleh. Yang kelima, yang ke-12 la haraja fil akli wasyarb wa nawm fil masjid idza umina at-talwithu wa amanat minal fitnah. Ibu-ibu dibolehkan ya. Kalau misalkan makan dan minum di masjid boleh dan tidur pun di situ boleh atau jadi marbot kalau memang di situ tidak ada fitnah dan bisa terjaga daripada sesuatu yang buruk bagi perempuan ya. Jadi boleh makan dan minum di masjid. Berarti di sini dalil boleh nggak makan dan minum di masjid? Boleh ya. Jadi tidak dilarang makan dan minum di masjid ya. Tapi kalau makan dan minum membuat acak-acakan ya, maka jangan. Adab terhadap masjid harus dibersihkan. Kemudian faidah, wajib bagi seorang imam untuk menertibkan perempuan kalau misalkan mereka sholat bersama imam di belakang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan anak ibu-ibu itu bawa anak, jangan cepat-cepat, jangan lama-lama sholatnya. Apalagi kalau imam mendengar tangisan anaknya. Kalau bisa apa? Kalau bisa disegerakan sholatnya. Ini untuk imam. Terakhir sebelum kita tutup ya. Sebelum kita ada 4 menit lagi. Jam 5. Sholatul mar'atu fi baiti afdal min sholati fil masjid. Ini. Kalau kita bicara tentang afdal mana Ustadz? Di masjid apa di rumah bagi perempuan? Maka kalau bicara afdaliyah, maka sholat di rumah jauh lebih afdal daripada sholat di masjid. Bagi ibu-ibu yang sudah hafal Al-Quran misalkan, bagi sudah sering membaca Al-Quran, ya bagi
orang yang sudah bisa khusyuk dalam Al-Quran, silahkan sholat di rumah, itu jauh lebih afdal. Tapi kalau misalkan orang yang misalkan belum menemukan kekhusyuan dalam sholat, belum mendapatkan ketenangan dalam sholat, dan belum mendengar bacaan-bacaan yang sahih, yang benar ketika sholat, maka boleh di situ datang ke masjid. Bisa dipahami? Kemudian kalau ibu-ibu di masjid, apa di situ? Tuh, yang bawah. 1, 2, 3. Baca. Ayo udah, ana baca. Salatul mar'ati fi jama'ati fil masjid khairun min salatiha munfarid fil masjid. Kalau ibu-ibu ke masjid, maka salat yang terbaik sendiri apa jamaah? Jamaah. Ngapain ke masjid kalau cuma sendirian? Ya. Kecuali memang masbuk, beda lagi. Salatul mar'ati fi jama'atin fi baitiha khairun min salatiha munfarid fi baitiha. Salat jamaah ibu-ibu di rumah lebih baik daripada salat sendirian. Ya, wa yabqa mas'alah hal salatuha fi baitiha munfarid afdal am salatuha fil masjid jamaah. Kemudian ada permasalahan, apakah salat di rumah hanya sendirian lebih baik daripada salat berjamaah di masjid? Fal adhar anna salataha munfarid fil bait afdal. Maka kalau bicara dikumpulkan antara di rumah sendirian dengan di masjid berjamaah, maka yang paling afdal apa? Tetap di rumah. Kalau misalkan jamaah dengan tidak di masjid, yang lebih bagus jamaah. Kalau misalkan jamaah di rumah dengan sendirian di rumah, itu yang bagus jamaah. Kalau misalkan sendirian di rumah dengan di masjid berjamaah, lebih bagus di rumah secara zahir atau secara pendapat yang lebih kuat. Ya. Idza kharajatil mar'atu li baitin imra'atin ukhra fa shallat ma'aha fi jama'atin fa hadza wallahu a'lam aqallu ajran min salatiha fil masjid. Tapi kalau ini lihat ibu-ibu yang punya musola, ya, pergi ke musola ibu-ibu. Kalau keluar untuk sholat bersama ibu-ibu tapi bukan di masjidnya laki-laki, maka ini lebih sedikit pahalanya kata para ulama dibandingkan datang ke masjid. Jadi kalau mau berjamaah dengan siapa? Laki-laki, itu lebih besar pahalanya daripada berjamaah dengan perempuan. Kalau misalkan keluarnya untuk menuju musola tersebut, kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang salat perempuan ketika safar, ya. Salat perempuan ketika safar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Mangga Boti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak boleh. Baik. Nah, menikah dengan beda agama haram, tak boleh, ya. Sekalipun di situ apa? Adanya saling mencintai misalkan. Tapi dia saling cinta misalkan. Nah, maka kalau misalkan saling cinta, ya ikut agama yang dicintainya. Ya. Bohong kalau misalkan ya cinta tapi mereka tidak mau pindah agama, berarti belum cinta. Mau aja digituin. Ya, jadi kalau misalkan cintai silakan, ya. Tinggalkan agama. Tinggalkan agama. Intinya tidak boleh menghalalkan pernikahan apa? Beda agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang untuk kita menikah dengan beda agama. Apalagi perempuan. Yang paling parahnya perempuan sampai merelakan agamanya hanya demi laki-laki yang kegantengannya palingnya hanya beberapa saat. Ya, hilang. Wallahu a'lam. Kenapa itu? Ya, bukan dikasih makan dengan kegantengan. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ibu-ibu ya punya masalah dengan suami, atau misalkan kita sudah menasihati, ibu-ibu sudah menasihati suami, tapi suami masih seperti itu misalkan, ya, tidak mau mendengar kita misalkan, apakah kita berdosa? Seperti itu ya Bu, ya. Lebih intinya apakah tidak? Maka kalau ibu-ibu sudah menasihati nggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Karena kenapa? Dosanya antara dia dengan Allah. Ibu tidak akan ditanyakan tentang dosanya suami ketika ibu sudah mengingatkan satu sama lain. Ya, kalaupun dia masih maksiat, kita sudah mengingatkan, ibu tidak akan ditanyakan oleh Allah. Ya, saya sudah mengingatkannya.
Tapi intinya apa? Ibu tidak akan ditanyakan kesalahan mereka disebabkan kepemimpinan ibu hanya anak-anak ibu. Tapi kalau misalkan suami itu akan ditanyakan kesalahan ibu-ibu dan anak-anaknya. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak atau suami ibu maksiat, ya, ibu sudah menasihati sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istrinya Firaun. Ya, dia sudah mengingatkan. Sebagaimana istrinya gimana tuh? Gimana? Iya, ya, ya. Naam. Jadi lebih baik kita hargai bukan pekerjaannya ya. Hargai kedudukan suami, bukan pekerjaan suami. Kalau pekerjaannya haram, ya, kita nasihati terus. Karena tidak boleh. Tapi kalau kedudukannya wajib kita hargai karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Sesungguhnya Allah kedudukan perempuan itu di atas atau kedudukan laki-laki di atas perempuan. Maka hargai kedudukannya ya, walaupun kita pandai pintar, pura-pura kita tidak tahu apa-apa di hadapan suami. Ya. Walaupun itu salah. Ya, kalau sudah mengingatkan dengan jangan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang selanjutnya dengan materi salat perempuan saf ketika musafir ya. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang salat musafir. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.